Oke, kita masuk ke segmen yang terakhir yaitu terapi non-farmakologi, kemudian ada juga komplikasi sedikit dan ada juga interaksi ya. Nah, untuk terapi yang non-farmakologi ini utamanya yang pertama adalah penurunan berat badan ya atau menjaga berat badan dalam berat badan ideal. Kemudian untuk makanan yang disarankan itu bisa mengikuti DASH diet. Ya, DASH diet ini akan saya jelaskan di next slide. Nah, sebetulnya kalau DASH diet ini intinya adalah membatasi asupan dari sodium atau garam. Kemudian stop alcohol consumption, menghentikan asupan alkohol jika menggunakan alkohol, dan stop smoking, hentikan merokok. Kemudian lakukanlah exercise minimal 30 menit per hari. Ya, ini latihannya yang ringan-ringan ya, sederhana ya. Yang penting ada aktivitas gitu, ada exercise, ada olahraga yang dilakukan. Nah, ini terkait dengan lifestyle modification, khususnya untuk DASH diet bisa dilihat ya, ini ada rekomendasi berapa kali serving dalam ini dalam ada kalorinya ya untuk kebutuhan kalori 1.600 sampai 3.100. Kalau ini yang sebelah kanan itu untuk kebutuhan kalori 2.000. Nah, berapa kali ini penyajiannya, seberapa banyak gitu ya penyajiannya. Ini komposisinya ada kacang-kacangan, ada grain, kemudian ada fruit, buah-buahan, vegetable, kemudian apa namanya di sini yang direkomendasikan juga daging yang tanpa lemak ya. Oke, kemudian bisa juga mengkonsumsi nuts, tapi yang unsalted, yang enggak asin gitu ya. Nah, sebetulnya untuk kondisi hipertensi hanya dengan memodifikasi gaya hidup saja memang tidak cukup ya, it's not enough gitu. Apalagi kalau pasien yang memang sudah memiliki cardiovascular disease gitu ya, atau ada organ damage yang terkait dengan hipertensi. Memang lifestyle modification saja tidak cukup ya, mau tidak mau harus dibantu dengan obat. Nah, ini ada informasi seberapa besar sih sebetulnya penurunan tekanan darah kalau kita melakukan modifikasi penurunan berat badan, kombinasi diet DASH, kemudian penurunan asupan garam, kemudian kalau kita melakukan aktivitas fisik, dan kalau kita mengurangi dan menghentikan konsumsi alkohol. Ini lumayan juga ya membantu angkanya gitu ya. Yang paling tinggi sih kalau misalnya kita menurunkan berat badan di berat badan yang ideal. Itu membantu penurunan tekanan darah sekitar 5 sampai 20. Ini untuk yang tekanan darah sistolik ya. Nah, kalau untuk yang aktivitas fisik sih setidaknya memang 30 menit per hari ya. Dan setidaknya dilakukan dalam 1 minggu itu 4 sampai 5 hari. Oke, kemudian ada monitoring dan evaluasi. Nah, ini monitoring atau evaluasi ini itu dilakukan setiap 2 sampai 4 minggu setelah penggunaan atau treatment dari awal ya, atau setelah ada perubahan pengobatan. Ya, dan ini bisa diukur oleh tenaga profesional atau secara ambulatori kalau memang tidak memungkinkan untuk diukur secara home monitoring ya. Misalnya tidak ada anggota keluarga yang mampu mengukurkan, ya sudah berarti ambulatori. Kemudian monitoring juga kemungkinan terjadinya organ damage. Jadi rutin misalnya dikontrol fungsi dari jantungnya, fungsi dari ginjalnya, kemudian fungsi dari organ-organ yang lain yang sangat berkaitan erat dengan kerusakan yang diakibatkan oleh hipertensi. Kemudian untuk efek samping obat ini juga tetap dimonitoring ya selama penggunaan obat, ya bisa dimonitoring, dilihat efeknya misalnya apakah ada efek samping sekitar 2 sampai 4 minggu setelah penggunaan. Seperti itu ya. Kalau yang diutamakannya untuk monitoring tekanan darah itu monitoring hipertensi itu ya berarti tekanan darah gitu ya, dan juga kemungkinan eh, kerusakan organ damage ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi ya monitoring itu terkait yang khusus ke melihat kemungkinan terjadinya penyakit kardiovaskular. Itu ada perhitungan Framingham Risk Factor, tapi akan saya bahas di studi kasus saja ya.
Oke, ini ada beberapa kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi pada kondisi hipertensi. Sebetulnya ada banyak, tapi saya batasi di 3 saja supaya tidak terlalu pusing ke teman-teman. Ini ada diabetes, ada kidney disease, kemudian ada heart disease. Nah, kita lihat ya. Nah, ini ada sekelumit hubungan gitu ya antara diabetes dengan hipertensi. Bolehlah lihat di gambar yang ini yang di sebelah kanan ya. Nah, ini awalnya itu kalau misalnya terjadi insulin resistance. Nah, kan kalau insulin resisten itu memang kondisi diabetes ya. Nah, insulin resisten ini dapat memicu terjadinya dislipidemia, kemudian hiperglisemia, dan juga hiperinsulinemia. Nah, akibatnya kalau terjadi kondisi hiperinsulinemia ini bisa memicu terjadinya hipertensi ya. Jadi kurang lebih hubungannya itu ya dari situlah, dari tadi kan juga kalau ada dislipidemia bisa merusak ke endotelial ya, vaskular. Jadi bisa memicu terjadi hipertensi. Ya kurang lebih hubungannya karena diawali akibat dari resistensi insulin. Oke, ini ya lihat hubungannya. Konsentrasi insulin yang meningkat gitu ya. eh, Sebetulnya ini konsentrasi insulin meningkat pada kondisi diabetes mellitus itu bisa diakibatkan karena kompensasi eh, kompensasi akibat kemunculan glukosa darah yang berlebih, atau bisa juga karena faktor dimasukkannya insulin ya dari luar. Jadi ini bisa meningkatkan resistensi natrium, meningkatkan aktivitas saraf simpatik dan resistensi vaskular sehingga bisa menaikkan tekanan darah. Nah, untuk obatnya ya ini obatnya sebetulnya sudah dibahas tadi ya, jadi tidak perlu disinggung lagi, yaitu rekomendasinya ada ACE atau ARB, bisa juga pakai CCB atau diuretik. Oke, untuk kidney disease-nya yang saya ambil adalah chronic kidney disease. Ini ceritanya nih kenapa sih dari hipertensi itu bisa menyebabkan chronic kidney disease? Nah, awalnya karena hipertensi ini menyebabkan adanya penebalan pada renal arteri, pada dinding renal ya, sehingga terjadinya ya, kenapa sih kok bisa terjadi penebalan gitu. Nah, itu sebagai kompensasi lagi karena blood flow ke apa itu namanya, blood flow ke arterinya bisa jadi berkurang, atau tekanan yang masuk ke arteri renalnya itu bisa jadi terlalu tinggi ya. Beda ya antara blood flow sama blood pressure ke arteri ya. Nah, akibatnya pokoknya terjadi penebalan di dinding renal ya, dinding arteri renal. Nah, akibatnya kalau terjadi penebalan ini akan mengakibatkan suplai oksigen berkurang. Nah, akhirnya nih kalau suplai oksigen berkurang akan terjadi ischemic injury di daerah glomerulus. Dan pada akhirnya glomerulusnya ini akan mengalami kerusakan sehingga menurunkan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate. Nah, untuk CKD sendiri sebetulnya tidak ada obat yang akan mengembalikan kondisi ginjal menjadi normal kembali ya. Tapi yang dilakukan pada penanganan CKD itu lebih ke maintenance secara simptom. Misalnya kalau pasien yang CKD itu kan banyak cairannya. Nah, berarti cairannya akan dikeluarkan dengan diuresis gitu ya. Kemudian kalau sudah di stage akhir CKD itu akan digantikan renal replacement therapy seperti hemodialisis. Nah, kalau obatnya untuk tekanan maaf ya, ini saya masih salah mencantumkan target tekanan darahnya bukan 130 ya, tapi 140/90. Maaf ya, saya salah mencantumkan. Eh, Ya nanti bisa diperbaiki lagi ya di PPT yang betulnya. Kemudian obat yang diberikannya ada ACE inhibitor dan juga ARB. Bisa digunakan kombinasi juga dengan diuretik. Oke, ini komplikasi yang terakhir ada tentang penyakit jantungnya, itu ada chronic artery disease. Jadi ini biasanya terjadi pada arteri koroner ya, arteri yang menuju ke jantung.
Nah, ini awalnya bisa disebabkan karena tingginya tekanan darah itu bisa memberikan gaya yang sangat besar ya terhadap dinding arteri, sehingga arteri bisa mengalami kerusakan ya atau koyak gitu ya, dan lama-kelamaan bisa menimbulkan aterosklerosis. Terbayang ya, masih ingat mungkin di patofisiologi pasti ada kurang lebih ada menyinggung tentang aterosklerosis di bagian dislipidemia. Nah, aterosklerosis itu merupakan suatu penumpukan kondisi dinding pembuluh darah ya, sehingga akan menghalangi jalannya masuk eh, jalannya masuk atau jalan aliran darah. Nah, untuk pengobatannya ini ada di slide yang tadi ya, kotak-kotak kecil yang diabetes itu. Nah, itu sebetulnya dari GNC juga tapi yang versi rangkumannya. Oke, selanjutnya ini ada interaksi. Ini interaksi yang diambil itu yang rata-rata yang mayor ya saya ambil. Ini interaksi antara OAH dengan OAH. Nah, ini ada S dengan ARB, ini sebetulnya kontraindikasi ya, nggak boleh diberikan karena akan menimbulkan hiperkalemia. Kemudian ada ARB dengan diuretik. Nah, ada potensi hiperkalemia, tapi ini masih bisa dilakukan dengan monitoring kadar kalium. Begitu juga dengan ACE dan diuretik ya. Nah, ini ada OAH dengan antidiabetik. Ini saya kurang lengkap sebetulnya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, antara beta blocker dengan sulfonylurea, ACE dengan insulin ya. Ini akan menimbulkan potensi hipoglikemia ya kalau ACE dengan insulin. Ya, tapi kurang lebih kalau misalnya mau mencari ya, mencari interaksi kurang lebih antara interaksi obat ini dengan obat yang sudah saya cantumkan. Kemudian ada interaksi obat OAH dengan obat-obat yang digunakan pada kondisi stroke, yaitu seperti heparin ya. Ini ada efeknya, banyaknya sih hiperkalemia ya. Tapi kalau mau tidak mau karena kedua obat ini diperlukan ya, solusinya yang paling memungkinkan adalah dengan monitoring. Oke, sekian materi untuk hipertensi. Studi kasusnya dibahas di hari Kamis ya, supaya tidak terlalu banyak teman-teman eh, mendengarkan sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan di hari Kamis juga. Sekali lagi terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Selamat menghayati kembali mungkin ya video-video atau materi yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.